Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang keluarga miskin yang terlilit hutang oleh rentenir. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, sang ayah berjualan singkong keliling. Suatu hari, anaknya diusir dari sekolah karena memakai sandal. Dan demi bisa sekolah, sang anak pun mengelem sepatu bolongnya dengan nasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di Desa Otokuji, Kota Kerala. Desa Otokuji adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah bertani. Di saat weekend, terlihat kakak beradik bernama Pari dan Amuda. Dengan diam-diam, mereka mencuri beberapa singkong untuk dibawa pulang. Naasnya, pemilik singkong memergoki mereka. Pari yang tertangkap berusaha melarikan diri. Alih-alih takut, justru Amuda malah senang melihat mereka berkelahi. Rupanya pemilik singkong tersebut adalah ayahnya sendiri. Dia adalah Manikam, mendapatkan warisan tanah 100 meter dari almarhum kakek Pari. Manikam pun menanam lahannya dengan singkong. Sesampainya di rumah, mereka membantu istri Manikam menangkap ayam yang terlepas. Pari dan Amuda pun meledek karena mereka asik berpelukan sedangkan ayamnya berhasil kabur. Seperti anak pada umumnya, Pari bermain dengan teman-temannya. Pada hari itu, para anak desa sedang berlomba menjadi yang tercepat. Memanjat naik turun, lompat jauh, lompat tinggi, lari, dan menyelam adalah bagian hidup dari mereka. Dari kejauhan, Amuda memberikan semangat kepada Pari. Ternyata perlombaan tersebut disponsori oleh penjual es krim keliling bernama Gopal. Gopal memberikan 2 es krim gratis hanya kepada juara pertama. Alhasil, mereka yang kelelahan tanpa ragu membeli es krim milik Gopal. Di sana, Gudu terlihat tidak suka dengan kemenangan Pari. Di sudut desa, secara terang-terangan, tim dari Partai Pisang memberikan Rp100.000 per orang untuk memilih ketua Partai Pisang. Manikam yang melihat tanpa takut menghentikan mereka. Manikam mengingatkan selama beberapa generasi, desa ini tidak pernah maju dan semakin rusak karena memilih pemimpin yang salah. Jika mereka menang, maka sumber daya alam di desa ini akan dikuras dan lama-kelamaan desa ini akan hilang dan tercemar karena pembangunan. Dengan setengah hati, mereka membubarkan diri. Malamnya, Manikam bermimpi bahwa suatu hari nanti akan ada orang baik yang sukses dan mengharumkan nama desanya. Selfie pun menyiramnya karena berisik hingga mereka tidak bisa tidur. Di pagi hari, Manikam pergi ke sol sepatu untuk memperbaiki sepatu sang putri. Melihat kondisi yang parah, petukang angkat tangan dan meminta Manikam untuk membeli yang baru. Tanpa berkata, Amuda pun terlihat kecewa karena sepatunya belum diperbaiki. Melihat Amuda akan pergi sekolah, dengan pilu, Manikam berjanji akan membelikan Amuda sepatu baru jika berhasil menjual singkongnya. Gak berselang lama, seorang rentenir menagih hutang modal penanaman singkong. Rentenir nampak marah karena Manikam sudah telat 2 bulan dan akan mengambil lahannya jika dalam 1 bulan tidak membayar.
Di saat para anak sekolah memakai sepatu, tanpa malu Amuda memakai sandal. Demi bisa makan, Selvi pergi ke rumah kakak ipar untuk meminta beras dan akan menggantinya. Beruntung, Puja tidak perhitungan dan mengajak Selvi menjadi ART di tempatnya bekerja jika butuh uang tambahan. Manika menjual hasil singkongnya di pinggiran pasar. Untuk 1 kilo singkong, Manika mendapatkan Rp5.000. Dalam sehari, Manika mampu mengantongi Rp5.000 hingga Rp50.000 atau tidak sama sekali. Amuda duduk di kelas 4 dan Pari di kelas 6. Demi bisa masuk kelas, Amuda berusaha menutupi sandalnya. Pada jam pelajaran, sang guru meminta muridnya secara bergiliran menjawab pertanyaan. Pada saat itu, Amuda nampak ketakutan. Amuda. Madam. Beruntung di saat giliran Amuda, gurunya dipanggil kepala sekolah hingga pelajaran berakhir. Pulangnya mendengar cerita Amuda, Pari menenangkan bahwa sang ayah akan segera membelikan sepatu baru. Di sore hari, Selvi nampak kecewa karena Manikam tidak mengizinkannya bekerja. Bagi Manika, mencari nafkah adalah tugas suami dan meminta Selvi untuk mengurus rumah dan menjaga kedua anak mereka. Pada pelajaran berikutnya, tanpa sengaja kotak pensil Amuda terjatuh. Sialnya, sang guru mengetahuinya. Dengan takut, Amuda menjelaskan bahwa sepatunya bolong dan jahitannya terlepas. Alih-alih prihatin, sang guru justru mengusir Amuda karena peraturan sekolah melarang menggunakan sandal. Para temannya pun menertawakan Amuda. Pari yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa bersedih. Di tengah perjalanan, Manika yang sedang berkeliling menjual singkong melihat Amuda. Mendengar cerita Amuda, dengan cepat Manika membawanya ke pasar. Setibanya di toko sepatu, Amuda terlihat senang dengan sepatu hitam yang dicoba. Malangnya, harga sepatu tersebut Rp75.000 dan itu sudah yang paling murah. Mengingat hanya memiliki Rp40.000, Manikam pun berjanji akan membelikannya dalam 2 hari. Kemudian Manika membawa Amuda kembali ke sekolah. Dengan memohon, Manika minta toleransi selama 2 hari. Tanpa mendengar jawaban dari guru Amuda, Manikam pergi begitu saja. Dengan marah, wali kelas mengusir Amuda karena ketidaksopanan Manikam yang pergi begitu saja. Dalam peraturan, sekolah melarang murid memakai sandal kecuali kaki mereka terluka. Jika Amuda datang tanpa menggunakan sepatu, maka sekolah tidak segan akan mengeluarkan Amuda selamanya. Get out! Di jam istirahat, entah apa yang merasuki Pari, dirinya mengambil sepasang sepatu murid lain. Dari kejauhan, Gudu melihat kejadian tersebut. Pedagang yang lain tidak bisa memberikan Manikam pinjaman karena usaha mereka pun sedang sepi. Malangnya, layanan sosial juga belum bisa memberikan Manikam pekerjaan karena belum ada lowongan. Di saat pulang sekolah, dari laporan Gudu, wali kelas memeriksa tas Pari. Melihat hal itu, wali kelas memarahi Gudu karena telah memfitnah Pari. Ternyata Pari yang awalnya hendak mencuri teringat pesan sang ayah bahwa mencuri itu tindakan tercela. Idiot. Di sore hari, Selvi memberitahu bahwa Amuda menangis tidak berhenti. Papa, ya Lira? Mendengar cerita Amuda, Manikam pun menenangkan dan menghapus air mata Amuda. Sebagai kepala keluarga, Manikam begitu sedih karena belum bisa membahagiakan keluarganya.
Di tengah malam, mereka tidur hanya beralaskan sebuah tikar. Pada saat itu, Selvi terlihat takut dengan rentenir dan nasib putrinya. Manikam menenangkan karena dirinya akan terus berusaha. Pari yang belum tidur terlihat menangis pilu dengan kondisi keluarganya. Esoknya, secara diam-diam, Manikam naik mobil jemputan para buruh. Malangnya, sang mandor mengusir Manikam. Ternyata, sang mandor adalah anak buah dari ketua Partai Pisang. Walau Manikam mau dibayar setengah harga pun, proyek dari Partai Pisang tidak mau menerimanya. Di tanggal merah, Pari berniat ikut berjualan daripada bermain. Pada hari itu, mereka pergi ke desa-desa lain untuk menjual singkong mereka. Di tengah teriknya matahari, Manikam yang belum menjual 1 kilo pun pergi menemui sang kakak. Puja bekerja di akademi klub olahraga. Karena nggak ada pilihan, Manikam meminjam uang untuk tambahan beli sepatu. Tanpa ragu, Puja memberikan sebagian gajinya untuk diberikan kepada Manikam. Sebagai ART, Puja dibayar Rp50.000 per hari dan dalam seminggu hanya 4 kali bekerja. Dari uang pemberian tersebut, Manika memintanya untuk membeli beberapa roti. Di saat Manikam akan ke toko sepatu, Pari yang telah selesai membeli tanpa lihat kanan kiri langsung menyeberang. Melihat truk melaju dengan kencang, secara spontan Manikam menyuruh Pari untuk kembali. Naasnya, Manikam menjadi korban tabrak lari dan tewas di tempat. Isa tangis pun menyelimuti keluarga mereka. Di hari berikutnya, Amuda yang terbangun tanpa sang ayah hanya bisa bersedih. Melihat Amuda tidak ada di rumah, mereka pun panik. Deh Pari, Amuda kananda. Ternyata Amuda merasa bersalah karena dirinya yang ingin sepatu baru, sang ayah telah tiada. Amuda? Gopal yang datang berbela sungkawa atas kepergian Manikam. Kemudian rentenir mengancam akan mengambil lahan Manikam jika dalam 3 minggu tidak membayar cicilan. Sebagai tulang punggung keluarga saat ini, Selvi pun berencana mencari pekerjaan di tempat Puja. Beruntung pemimpin akademi bernama Mohan menerimanya menjadi ART. Karena nggak ada sepatu, Amuda tidak bisa sekolah. Amuda pun mengelem sepatu bolongnya dengan nasi. Selvi prihatin karena pekerjaan tersebut hanya sia-sia. Dengan pilu, Amuda memberitahu bahwa besok adalah ulangan umum dan Amuda tidak ingin tinggal kelas karena tidak bisa sekolah. Amuda nggak masalah jika harus memakai sepatu bolong. Selvi pun meminta Pari untuk menjahit pinggiran sepatunya ke tukang sol di pasar. Dengan membayar Rp5.000, pinggiran sepatu pun menjadi kuat kembali. Dalam perjalanan pulang, Gudu yang duduk di belakang terlihat kepo dengan barang yang ada di sebelah Pari. Melihat itu hanyalah sampah, Gudu pun membuangnya. Pari yang terbangun langsung turun dari bus. Mengingat sepatunya tertinggal, Pari mengejar bus tersebut. Dengan bantuan pengendara motor, Pari mengejar bus hingga ke tempat pemberhentian.
Celakanya sepatunya tidak ada di tempat. அமுதா நாளைக்கு வேற எக்ஸாம் ஆச்சு. Menjelang maghrib, Pari berjanji bahwa besok pasti bisa ikut ulangan. Selama semalaman, Pari memikirkan jalan keluarnya. Esoknya, dengan wajah bersalah, Pari menceritakan kejadiannya. Awalnya Amuda merasa kecewa, namun Pari memiliki ide untuk memberikan sepatunya. Ternyata jam ulangan Pari siang hari dan Amuda di pagi hari. Pari akan menunggu di jembatan untuk mengambil sepatunya. Dengan memberikan beberapa kertas pengganjal, Amuda pun menerimanya. Walau sepatunya kebesaran, Amuda terlihat semangat. Selesai ulangan, para teman Amuda meledek sepatunya. Hanya saja Amuda tidak menghiraukan. இதுதான் கதையா? Dengan cepat Amuda pergi ke lokasi Pari. Tanpa sepengetahuan mereka, Gudu memantaunya dari belakang. Pari pun mengambil langkah 1000 bayangan agar tidak terlambat. Beruntung walau telat, sang pengawas mengizinkan masuk. போய் உட்காரு. Sampai ulangan selesai, mereka melakukan hal yang sama. Gudu yang jahil berusaha menghentikan Amuda. Khawatir Pari terlambat, Amuda pun melawan Gudu. நான் சும்மாவா? சும்மாதான்டா. என்ன? Melihat Pari berlari, Gudu pun membiarkannya. அடப்பாவி, இன்னைக்குமா? என்னடா ஆச்சு? லேட் ஆயிடுச்சு மிஸ். இன்னைக்குமா? Di lain sisi, Selvi yang sedang bekerja tiba-tiba jatuh pingsan. Pulangnya, Pari begitu khawatir melihat kondisi sang ibu. Puja memberitahu bahwa Selvi terkena darah rendah dan butuh istirahat selama beberapa hari. நாளைக்கு நான் அவளுக்கு லீவ் சொல்லிடுறேன். நீ காலையில ஹாஸ்பிட்டலுக்கு Pada saat itu, Selvi tidak mau bolos kerja karena rentenir akan datang menagih. Mendengar hal itu, Pari berniat menggantikan sang ibu bekerja karena sudah liburan sekolah. Di lain sisi, Amuda sedang menggantikan ibunya cuci piring. Esoknya, di saat mereka sedang sarapan, rentenir tidak peduli dengan alasan Selvi dan akan mengambil lahan dan rumahnya jika tidak membayar dalam 3 hari. Dari 5 juta yang dipinjam, utang mereka pun menjadi 12 juta berikut bunganya. Kemudian mengetahui Pari akan bekerja, mereka pun tertawa dan meledeknya. சோதனை மேல் சோதனை போதும். Di sana, Pari terlihat senang dengan pekerjaannya karena mendapatkan pertunjukan gratis. Pari yang sedang membersihkan sepatu mahal teringat dengan Amuda yang tidak bisa membeli sepatu murah. Pada hari itu, Pari membantu seniornya menempel brosur kompetisi senam. Dalam kompetisi tersebut berhadiah 20 juta rupiah dengan biaya pendaftaran 200 ribu. Di lain sisi, Puja pergi ke rumah menantunya yang baru melahirkan di desa lain. Malamnya, Pari tertarik dengan kompetisi namun tidak memiliki uang. உங்க டோர்னமெண்ட் டீடைல்ஸ் சொல்ல முடியுங்களா? போய் ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க போங்க. நெக்ஸ்ட். Tanpa uang pendaftaran, Pari memohon kepada panitia. Apesnya, Pari ditolak dan diberhentikan dari pekerjaannya karena mencoba memaksa ikut lomba. Atas peristiwa tersebut, Pari teringat sang ayah yang selalu berada di sisinya ketika sedang sedih. Di hari berikutnya, entah apa yang merasuki, Pari berniat berhutang pada rentenir. Alih-alih dipinjami, justru Pari malah diusir untuk segera melunasi utangnya yang lama. Selama bekerja di akademi, Pari hanya mendapatkan 50 ribu rupiah. Tiba-tiba, Gudu mengambil uang milik Pari. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Sialnya, para anak yang lain ikut mengecoh Pari hingga Gudu berhasil meloloskan diri.
Pari pun menangis pilu karena itu adalah uang untuk tambahan pendaftaran. Tak disangka para anak desa memberikan bantuan. இதுக்கு தான் Ternyata Gopal lah yang menyadarkan mereka untuk membantu Pari. Setelah berhasil mendaftar, Gopal minta izin pelatih akademi untuk melihat kemampuan Pari. பண்ணுவேன் சார். Di sana, pelatih memberitahu Gopal beberapa kompetisi yang akan dimainkan. Handstand. Pari yang sudah memiliki dasarnya tidak mengalami kesulitan untuk mencoba alat peraga. Mendengar pelatih memuji bakat Pari yang sangat baik, Mohan pun terkejut karena Pari bukan berasal dari akademi. இல்ல சார். Berbekal info dari pelatih akademi, Gopal memberitahu Pari dan mulai melatihnya. Dengan ditemani para temannya, Pari berlatih layaknya bermain-main. Di lain sisi, anak Mohan dilatih oleh pelatih profesional agar bisa menang kompetisi. Untuk menambah energi, Selvi memberikan minuman tradisional yang sering diminum suaminya. Setelah 2 minggu, Pari berhasil menguasai teknik perlombaan. Di lain sisi, secara mengejutkan Mohan menemui Selvi. Di sana, Mohan menginginkan Selvi untuk membiarkan Pari kalah. Karena jika menang, Selvi tidak ada biaya untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih besar. Mohan pun akan memberikan 5 juta jika menurutinya. Di hari perlombaan, Selvi menolak tawaran Mohan karena teringat dengan impian suaminya untuk mengharumkan nama baik desa. Selvi percaya Pari akan menang dan bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih besar. Di sana, Pari berjanji akan menang dan membelikan Amuda sepatu baru. Mengingat besok adalah ulang tahun Pari, Amuda pun akan membelikan Pari sebuah es krim. உனக்கு பிறந்த நாள். ஆமால. Kemudian dengan tiba-tiba Mohan mengganti kompetisi pria di jam terakhir dengan alasan wanita harus didahulukan. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றதுங்க. 10:30 பாய்ஸ் உடைய event. Para peserta datang dari berbagai kecamatan akademi olahraga di kota Kerala. MSc has decided a small change. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காம்படிஷன். இந்தியா ஃபுல்லா இருந்து. Pada jam setengah 9 malam, para wanita memulai pertandingan. Dari kompetisi tersebut dimenangkan oleh anak bernama Jansi. Selepasnya, pada jam setengah 11 malam, kompetisi senam pria pun dimulai. Juri akan menilai pada 5 poin, diantaranya keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, kelenturan, dan flexibility. பண்ணிட்டாரே. அச்சோ. பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காரு. வாவ், பிளேயர் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த பார்ல 5 எக்சர்சைஸ் ஸ்பின். Sebagai tuan rumah dan anak dari Mohan, Sanjan melakukannya dengan sangat baik. சூப்பரான ஒரு ரன் கொடுத்திருக்காரு. சோ ஜட்ஜஸ் மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஊஞ்சல் மட்டும் தான் நீங்க கட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப வின் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வாவ், சூப்பரான ஒரு விஷயம் சூப்பரா இருக்கு. சோ பாத்தீங்கன்னா தெரியுது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு நம்புறோம். ஓகே, சூப்பரான ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்திருக்காரு. Mohan pun puas dengan penampilan putranya. Pari merupakan peserta satu-satunya yang berasal dari kasta bawah. Pada saat Pari tampil, para penonton nampak tercengang karena tanpa pelatih profesional, Pari bisa melakukan gerakan dengan begitu sangat baik. ஸோ ஜட்ஜஸ் மட்டும் கிடையாது, எல்லா கோச்சஸுமே ஷாக்காக தான் நடக்க போகுதுன்றது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம். மொத்தத்தில் ஒரு சின்ன பயம் அடுத்ததுலேயே தெரியுது. ஸோ சாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆடியன்ஸோட ஆடியன்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி எந்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்காங்க. என் கனவு ஒரு நாள் பழிக்கும். வா, சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. என்ன ஒரு எனர்ஜி, என்ன ஒரு இருக்கேன்னு ஒரு தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணிருக்காரு. வா, சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ். நான் நம்புறேன் 90% அவர் யாருமே பண்ணாத பண்ணிட்டாரு. Mereka tidak mengetahui di balik penampilan Pari ada air mata, hinaan, pengorbanan, dan impian sang ayah yang harus diperjuangkan.
Setelah selesai menilai, para juri pun memutuskan bahwa kompetisi senam anak dimenangkan oleh Pari dari desa Otokuji. Sang ibu pun terlihat menangis haru. Hanya saja Mohan tidak setuju dengan keputusan juri dan mendiskualifikasinya. Ketua panitia memberitahu bahwa para peserta kompetisi maksimal harus berusia 12 tahun, sedangkan Pari telah berusia 13 tahun. Juara tersebut pun beralih kepada anak Mohan. From MSC. Gopal yang curiga sejak kompetisi pria diundur jamnya sangat emosi kepada panitia. Dengan pilu, Gopal memberitahu bahwa kami warga kasta bawah menang dengan bakat alami, sedangkan kalian kasta atas telah mengubur impian kami dengan kekuasaan yang kalian punya. Itulah sebabnya sampai saat ini India tidak bisa menjadi negara maju. Gopal hanya bisa berdoa bahwa suatu saat nanti kalian akan kena karma. Tanpa disadari, para penonton memberikan bantuan. Walaupun Pari dinyatakan kalah, namun di mata penonton Pari adalah juaranya. Berkat bantuan tersebut, Pari bisa melunasi hutang rentenir dan membeli sepatu baru adiknya. Dan secara mengejutkan, Sanjan pun memberikan semangat. எங்களை ஜெயிக்க வச்சுட்டீங்க. Beberapa bulan kemudian, dalam siaran TV nasional, pelatih akademi yang tersadar memutuskan untuk melatih Pari hingga Pari menang dalam kompetisi nasional. Pari berhasil mengharumkan nama desanya. Warga desa dan para teman Pari nampak menangis haru dan bangga. Pari menjadi inspirasi para anak desa yang lain bahwa mereka pun bisa seperti Pari. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa anak akan menjelma menjadi pribadi yang hebat jika dididik dengan orang yang tepat. Dan impian akan terwujud jika orang tersebut mau berusaha. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.